-1, -2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segala rahmat dan nikmatnya yang tak ternilai tingginya dan jumlahnya tidak bisa kita hitung. Juga atas pertemuan kita ini adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Pertama-tama jadi mari kita mengucapkan Al-Fatihah ya untuk keberkatan program kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Juga kita menyampaikan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sekali lagi terima kasih kepada para hadirin semua, kepada sanak saudara yang mengikuti program di radio kita. Bung Asbi terutama terima kasih banyak atas segala dukungannya, kerjasama kita tentang merelay program-program 3M dengan radionya. Selamat semua. Terima kasih pada semua-semua. Begini, pepatah kita, kaba baya bahimbauan, kaba buruk bahambawan. Jadi pagi ini kita itu mendapat kabar buruk, kabar tidak baik, kabar kemalangan dari pembicara kita, yaitu Dr. Kiki. Keluarga beliau di Kambang, Pesisir Selatan, mendapat musibah begitu. Tapi tepatnya kita juga belum tahu. Tetapi kita berdoa ya, semoga kemalangan atau musibah yang keluarga beliau hadapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau-beliau kehendaknya, doa kita saja untuk beliau ya. Dengan demikian juga program kita tiba-tiba harus kita ganti ya. Di sini kita sekarang ini pelajaran kita kan judulnya belajar bahasa Minangkabau ya. Jadi kita sama-sama belajar saja sekarang dengan temanya bincang-bincang dalam bahasa Minangkabau, yang kita bisa membawakan suatu mungkin melalui pertanyaan-pertanyaan dan tanya jawab dialog begitu. Di sini sudah ada kalau yang di Zoom kita ini sudah ada Mande-Mande 3M, itu penasihat kita Dr. Siti Salma. Kemudian Mandeh Tati, saya urut dari bawah nih ya. Juga Bung Asbi jelas ya. Dedeh Kurniasi, Mande Jus. Ini ada Bapak atau mungkin Nyonya Joni Selayan. Selamat datang juga, salam kenal. Oh, ini Mande Nina Azwir ya. Ini Mande Nina dari Belanda. Nah, jadi Mandenina juga akan sedia kita itu memberikan suatu program yang bebas saja begitu, insya Allah. Maksudnya bukan bebas bagaimana, belajar bahasa Minangkabau sesama kita. Oke, mungkin tema yang kita angkat ini ya, ini sebagai tema pengganti dari tema belajar bahasa Indonesia. Bagaimana kalau kita ngecek
bahasa Indonesia, bahasa Minangkabau. Sorry, pelajaran bahasa Minangkabau tadi ya. Oke, kalau Ambo buka kini, salam kenal semua-semua. Para pemirsa yang di radio, salam kenal dari Amerika Serikat. Ya, waktu saat ini di Amerika adalah musim gugur. Ya, bagaimana di tempat sanak-sanak sadonyo? Kalau di Indonesia kita summer all the year long, setahunan kita summer. Kalau di tempat kami negara empat musim seperti yang di tempat mande-mande di luar di mancanegara yang ada sekarang itu di Belanda, mande Nina, mande Tati itu negara Belanda ya. Itu juga kami negara empat musim, cuman agak beda sedikit gitu ya. Kalau di tempat Ambo di Amerika itu tuh daun-daun sudah mulai berwarna-warni. Mandeben, Kuning, tunggu sebentar. merah. Berbahasa bahasa Minang saja. Coba kita berbahasa Minang. Karena tuh Oke, belajar yes. bahasa Minang ya toh. Kita juga belajar ya. By Ya, the way, Tati. Bapak Joni Selayan, bukan Nyonya. Jadi Bapak Joni Selayan yang tadi itu. Yang Oke. itu. Oke. Iya, Kita terima mengecek kasih cara Mande Tati. Jadi kita harus belajar gitu ya, mempraktekkan bahasa Minangkabau Minang. gitu. Ya. Kita walaupun orang Minang, kita tidak bisa take for granted kita bisa bahasa Minang. Tapi kini kok apa yang bisa kita sampaikan saja. Kembali ke ini, kita buka topik tentang cuaca, weather, dan keadaan. Sorry, bahasa Indonesia juga susah. Oke, di negari mancanegara seperti Belanda dan Amerika, kami kini sedang menghadapi musim gugur. Musim gugur itu di mana pohon-pohon besar akan telanjang, kecuali yang pohon-pohon yang evergreen istilahnya, yang selalu hijau. Maaf, Minang, Mandeben. masuknya tercampur-campur juga. Astagfirullahaladzim. Iya, benar Mande. Begitu deh. Astagfirullahaladzim. Kalau Kiniko Ambo minta dulu yang dari Balando memberikan mencari Tuhan keadaan cuaca di Nagari Balando kini. Kini di musim gugur ya, Mande Nina, Mande Tati. Silakan deh Kapado, Mande yang di Nagari Balando. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Balando kini ko yang ada di Zoom iko berdua Mande Nina, Mande Ambo Mande Tati. Ambo agak kaku mengecek cara awak dek karena ambo tidak dilahirkan di Bandung, tidak dilahirkan di Minang, tidak digadangkan di Minang, tetapi ambo dilahirkan digadangkan di Bandung. Jadi ambo tidak terlalu pandai mengecek bahasa Minang, tetapi karena ambo cinta di ranah ambo walaupun alhamdulillah di Balandoko ya sampai 5 tahun, tapi alhamdulillah lai pandai sakete mengecek cara awak. Balain jo Mande Nina itu lahir di mana tuh Mande Nina lahirnya di mana? Di kampung lah yo. Ya, Ambo sih sebenarnya lahir di Pulau Singkep di Riau, di Kepri. Tapi digadangkan di Pekanbaru. Nah, di Pekanbaru itu banyak sekali orang-orang Minang. Jadi orang-orang di Pekanbaru rata-rata juga bahasa Minang, tapi dialeknya tuh dialek Riau. Tapi kalau orang-orang Pekanbaru tuh ke Sumbar, itu orang-orang Sumbar tahu kok dari Pekanbaru gitu. Jadi ini berbahasa Minang, tapi dialeknya nampak itu bukan orang asli dari Sumbar gitu. Oke. Terima kasih. Jadi walaupun begitu kami di Balando kok kalau Baswo jo awak-awak jo orang-orang awak kami ada grup bahasa Minang ya, tidak banyak do grup sahabat kami gitu. Kami selalu mengecek cara Minang.
adonan ala pandai, adonan tabata-bata, tetapi kita pasokan untuk mengetek cara awak. Itu saketek mengenai awak nan ado di Balandoko. Tentang cuaca di Amok kamu ceritakan saketek tentang Balando. Belanda itu seperti yang dikatakan oleh Madeben mempunyai ampe saisu ampe apa tuh saisun ampe cuaca ya musim. Pada saat ini kiniko di Balando musim gugur. Di Balando orang hanya mengetahui bahwa Balando itu rancak kalau bulan Mei sampai dari bulan April sampai dengan bulan Mei. Dek karono bunga tulip dan paling terkena di Belanda itu sedang marak rancak-rancaknya. Itu banyak orang yang datang pada bulan itu untuk mencari tulip saja. Tulip itu tumbuhnya hanya sebentar, paling lama 2 bulan. Setelah itu gugurlah orang muncul. Tapi negara Belanda itu mempunyai keindahan yang tersini di setiap musim. Seperti kiniko di musim gugur adalah musim perpindahan nanti untuk menjelang musim salju. Kiniko rancaknya daun-daun berubah menjadi merah, jingga, adonan kuning. Jadi pemandangan itu sama eloknya. Jadi lain-lain eloknya. Jadi di musim apa tuh semi. Itu dari Ambo seketek mungkin bisa ditambahkan Dek Mandenina. Entah. Mana tadi? Iya. Patang hari Jumat kami jo mandetati pai berjalan ya, kalau istilah sikoto wandelen ya bahasa Belandanya itu berjalan kaki menyusuri batas kota benteng kota itu ya. Jadi yang pernah sama Mandeben juga sama-sama tuh waktu Mandeben datang ke Belando. Nah, kita ya waktu itu di musim panen ya banyak bunga-bunga. Tapi Patang enggak. Jadi musim banyak rancak dengan warna-warni daun-daun yang berwarna tadi seperti yang di kecaan Mande tadi ya berwarna-warni gitu ya. Sayang Ambo tuh karena ini tiba-tiba jadi Ambo tidak bisa meng-share. Rasanya Ambo ingin meng-share. Mungkin Mande tadi bisa men-share video atau apa yang kita video mungkin belum ya. Video mungkin nggak bisa, tapi mungkin sedikit foto ya. Foto juga boleh. Nah, ngeceklah dulu Mandenina iya. mau buatkan. Dan Ambo selama Ambo tinggal di Belandoko, setiap musim itu setiap pergantian musim, setiap datangnya satu musim itu membawa dengan suasana hati yang berbeda-beda. Betul nggak Mbak Tati? Ya betul Jadi, sekali ya. Nah, misalnya kalau musim gugur ada suasana apa tuh ya? Seperti ibu hati gitu ya Tati ya. Rasanya tuh sendu ya istilahnya tuh sendu. Sendu terus dan aroma daun-daun yang berguguran, daun-daun yang itu lain aromanya tuh itu juga membuat suasana seperti apa ya? Ya itu sendu ya, seolah-olah seperti suatu kehidupan yang akan berakhir gitu. Sebab setelah itu daun-daun pada berguguran dan tinggallah batang-batang tulang-tulang kayu ya, tulang-tulang dahan dan terus masuklah musim apa dikatakan dengan musim dingin. Dan di saat musim dingin tuh kalau di Siko kan kalau mungkin orang Indonesia mencari daun-daun pohon-pohon yang indah ada daunnya itu seperti pohon yang sudah mati. Tapi di Siko tuh pohon-pohon itu istilahnya sedang lalok ya. Gitu kan Madeben? Jadi pohon-pohon yang sedang lalok dan pada saat itu para binatang-binatang itu tidak banyak beraktivitas ya. Kalau istilahnya kalau beruang itu lalu tuh sepanjang musim dingin.
Nah, kalau binatang-binatang lain itu tidak banyak beraktivitas dan masanya ini tuh masa kalau yang sedang ini maksudnya masa reproduksi ya, maksud sebab di masa musim dingin itu biasanya mereka tuh mengeram itu masa reproduksi atau batu. Maksudnya jadi begitu masuk musim 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 Hibernasi. semi itu pada Ah melahirkan ya, adanya. Kan gitu apa kan mende Mandi? hiberasi, Hibernasi. yes, Hibernasi. hibernasi ya. Nah, itu. Maaf sebentar Mandenina. Jadi kita di sini juga memberikan keadaan awak di Siko boleh saling bertanya gitu, interact ya, tidak serupa program biasanya. Kalau ada yang bertanya, silakan aja gitu. Seperti Iya, tadi Mande, silakan ya Mande kita terbuka gitu. Ya siapa yang mau hibernasi, menambahkan ya. silakan Aha. menambah ambil cerita Atau sedikit bertanya, tentang itu. atau bertanya, Iya, boleh langsung aja. iya. Kita dialog sih ya. Jadi Oke, itu aja sih kalau Iko musim itu adalah musim ya hibernasi. musim Oke. kalau udah musim dingin suasana hati awak tuh beda jo, di musim semi suasana hati awak beda jo, di Iya, musim panas benar. juga ada. Jadi Iya. suasana apa tuh hati orang-orang yang tinggal di musim itu tergantung musim yang sedang dihadapi itu kira-kira. Benar dia, benar Mandenina. Kini ya sesudah ambo pikirkan gitu, kenapa mangga orang kita yang di Khatulistiwa daerah gitu, daerah musim panas taruh gitu ya, biar di Thailand di mana kita itu lebih ceria, lebih ceria, lebih gembira begitu. Tapi orang-orang di negeri ampe zamanku umumnya gitu enggak. Kenapa? Nah, itu ada rasionya. Kalau di musim dingin, kita berdialog aja ya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada dukungan, support, langsung saja kita berdialog. Lebih ini. Karena kalau di musim dingin itu, kan itu seperti Siti sama bilang hibernasi gitu ya. Bukan hanya tumbuhan yang mengendap di dalam tanah itu dia hibernasi, itu nanti tumbuh lagi. Juga binatang-binatang, hewan-hewan, kita manusia juga. Karena waktu musim dingin itu matahari kita tidak, orang di negara ampe zaman sampai musim tidak mendapat matahari yang cukup seperti yang di tanah air kita. Waktu itu hati sedih itu, melankolik itu ambo juga dulu tuh di Chicago itu negara dingin bana ya, sedih hati itu, sedih saja gitu ya. Jadi waktu musim dingin itu di negari ampe musim itu banyak orang yang yang sedih, yang melankolik itu, tetapi jelasnya itu langsungnya ada yang sampai bunuh diri begitu. Ini Betul, benar, betul. ini menurut yang terjadi di sini gitu ya. Jadi kita itu sangat bersyukur. Biarlah campur-campur aja ya bahasanya payah bana bahasa Minang Taru gitu ya. Jadi kita tuh harus di negara tropikal itu sangat bersyukur deh. Kita itu selalu dapat cahaya matahari. Kenapa? Kenapa kita itu bersedih? Karena melatonin yang di dalam tubuh kita itu lebih bertumbuh banyak dari mendesiti sama yaitu enzim untuk kita selalu ceria. Kalau di negara tropikal itu matahari selalu masuk, jadi matahari itu masuk ke mata kita itu menjadikan pertumbuhan enzim, katakanlah enzim kalau orang dokter yang itu istilahnya enzim the happy itu. Apa namanya, mau lupa kini kok. Tapi kalau di malam hari misalnya ya, itu tuh kan gelap gitu, makanya gitu itu melatonin itu lebih banyak daripada lupa AN pangkalnya enzim itu. Jadi ya, ambo pikir-pikir gitu, begini makanya orang kita di daerah tropikal itu lebih ceriahan.
di negara sampai musim kok enggak, orang-orang itu kaku begitu, tidak ceria seperti kita. Ya, Apalagi betul, di Amerika, apalagi di Eropa begitu ya. betul, betul. Mereka konservatif sekali. Senyum aja enggak ke kita gitu ya. Ya. Misalnya gitu. Di negeri kita Ande bersyukur dan Iya. begitu. buko bahasa awak. Iya, Awak coba. dialog bahasa Minang. Gagi bilang Oke. sampai Mari Ben, Agi yang jadi co-host, Amo lah membuat gambar sekete bisa dibagi. Kalau kamu dibagi Oke. co-host, oh, ya. Terima Amo kasih amo Mandita. tambahkan sekete ya batu kata Mande Bentu di Siko Ya, kalau campur. sudah bulan udah bulan summer itu orang-orang ceria karena karena udara bagus ya. Tapi kalau di Balando lain, di Balando tuh orang tuh apa tuh namanya ya kurang ceria kalau musim. Tapi kalau di bulan summer mereka ketawa, bergembira gitu. Ambo alah membagikan balun itu fotonya. Kalau bisa dilihat, alun, Belum. belum, Belum. alun. Ambo coba ya kirimkan. Tapi kalau mendadak itu kadang-kadang baganyi lah yang ambo tahu sakit baganyi. Baganyi itu kan apa tuh arti istilahnya bahasa? Ngambek. Ini. Ngambek. Baganyi. Apa nih tadi? Sedang takana. Jadi mande-mande. Manggo. Enggak, baganyi beda Enggak, dengan manggo. Oke, silakan Mande Ben, Mbak Ahmad. Ada sedikit aja. I'm sorry. Saya tidak ini Ya. yang bagus ya. Ya. Serotonin. Nah, ini ada sainsnya sedikit ya, sains sekete. Silakan. Jadi kalau kita di nagari paneh itu, karena banyak matahari masuk ke dalam mata kita, itu tubuh kita membuat enzim yang namanya serotonin. Jadi enzim serotonin itu membuat kita happy. Tapi kalau di malam hari, makanya itu kita tertidur gitu, itu melatonin yang lebih banyak gitu ya. Terus Mandetati. Itu sedikit tadi. Ya, Langsung. coba bagikan dulu ya. Coba bagikan kini. Jadi itu pengetahuan umum aja ya, serotonin dan melatonin. Kok nggak kelihatan ya? Tidak nampak doh. Nah, Sementara itu kita langsung aja yang lain gitu. ya oke. Ambo akan menambahkan seketek Madeben. Kalau di Ya. Sikoko ya di entah kalau di kampung Madeben di Amerika, kalau di Sikoko kalau orang biarpun kita bertetangga badake-dake alun tantu awak kenal do orang sebelah do baado karena kita jarang mengecek ya. Tapi kalau musim summer misalnya lain sakete kudu morgen kudu medah bahasa putanyo. Tapi kalau musim dingin atau gitu orang bagagese masuk ke rumah malah diajak ngobrol karena dingin di luar. Jadi iyo tidak namuh berkomunikasi do di bulan dingin kok jadi capek ke dalam rumah karena di dalam rumah tuh biasanya nyaman ange minum kopi. Tapi rancaknya di Siko Iko walaupun kita dingin tetapi alhamdulillah ada bahan pangange namanya central heating. Di Indonesia itu mungkin tidak diperlukan, tetapi di Siko di Eropa atau di bagian musim dingin perlu sekali adanya heater karena itu harus ada. Ambo kabaca itu sakete. Kira-kira 15 tahun yang lalu tutup dulu ininya kalau nggak mau sharing tutup. Nggak bisa dia kelihatan rasionya. Oke. 15 tahunan lalu kebetulan di rumah Ambo ada verwarming apa tuh heaternya rusak ya di malam tahun baru. Di malam tahun baru orang di Siko sadonya bapesta pora indah ado nan bisa dikontak untuk membatulkan heater. Jadi baru tanggal 2 Januari inyo datang. Jadi 3 hari lamonyo kita kedinginan saruman di dalam es ala balapih baju ala 3 atau sampai lapih masih aja terasa dingin. Oleh sebab itu kalau di Indonesia orang tidak pernah merasakan rasa dingin, merasa nyaman sepanjang tahun hanya ada musim hujan atau musim kering. Kami di Siko ya kalau tidak ada matahari, kalau tidak ada central heating, sansai badan awak. Dan banyak kejadian di Balandoko dan Ambo tahu kalau ada orang yang tidak punya rumah apa tuh namanya orang apa tuh Mbak Denina tolong dikasih tahu orang yang gelandangan di Indonesia tuh namanya apa namanya? Di Belanda. Ya homeless ya. Homeless.
Iya, homeless. dia kalau musim winter itu disediakannya dek pemerintah sampai untuk lalok malam. Ya, dek karena di luar tidak bisa. Banyak kejadian orang dan tahun lalu, entah tahun bara, ada beberapa orang nan mati. Dek karena kedinginan lalu di luar ini tidak sempat pergi ke rumah shelter itu. Iya tukang mabuk atau minum jadinya lupa kesinan itu pagi-pagi lah kaku badannya. Itu sebabnya kalau di Eropa itu harus hati-hati. Kalau dingin capek-capek masuk, kalau nggak gitu sakit awak. Itu dari Ambo seketek Mandenina mungkin ada bisa ditambahkan. Untuk Ambo alun itu tuh Ambo kan nge-share video. Kalau Unitati bisa nge-share, Ambo share ke Unitati video awak waktu di hari Jumat Ya, petang. ya, silahkan mungkin Ambo share dulu ya, Ambo kita lihat dulu kalau Ambo lah. Iya. Yuk. Karena ini, Silakan kita oke, mungkin tunggu Ambo. media yang lain nge-share. Nina lah share ke Ambo. Oke ya, kita sambung aja sedikit ya. Ya. Mungkin ada pertanyaan dulu dari Mande dari radio. Gini. Jadi kalau Mau ada yang bertanya, bertanya, Mandeben, boleh? yes. Ya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Jus. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, ya, pada waktu musim dingin winter, Yo. kegiatan misalnya bersekolah, kerja gitu, normalkah? Normal apa enggak gitu? Karena kan Normal. dingin gitu. Normal, aktivitas tetap Silakan, Mande. berlangsung sama. Normal. Jadi yang ke sekolah pergi ke sekolah, yang karajo pergi karajo. Nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan. Berbeda. Jadi ya Mande Jus, nggak apa ya kita sambung-sambung Iya. aja begitu ya. Karena Ya. suasana di negeri ampe musim iko, walaupun panen, walaupun dingin, semi, segalanya tuh sama. Kalau ange didinginkan, kalau dingin diangekan. Kalau di luar memang tidak dikontrol ya, tapi kalau di dalam rumah, di gedung-gedung, di sekolah-sekolah, kalau musim dingin itu ada penghangat langsung. Kalau musim panen di dalam ruangan itu langsung juga otomatis itu diganti dengan pendingin air condition begitu ya. Jadi kegiatan kita itu selalu sama. Kalau kita keluar pergi ke pasar, pergi sekolah, pergi ke rajo, di mobil kita atau di bus-bus itu juga begitu. Kalau musim dingin ada penghangat. Kalau musim hangat ada pendingin. Sekali seketik lagi, Ambo cek pengalaman waktu Ambo di Chicago. Mobil Ambo lata timbun sampai ke atoknya itu dengan salju. Jadi Ambo kira orang musim salju kok awak ndak pai ke rajo doh gitu ya. Awak ndak pai ke rajo. Banyak di antara kami itu yang ndak pai, ternyata apa? Mereka anggap kami absen ya. Itu waktu itu Ambo maja di Midwestern University gitu ya. Jadi dikiranya awak kira kok musim dingin karena kami di Tennessee ndak ada musim dingin yang tajam begitu. Salju sakete aja. Di Chicago itu batimbun-timbun itunya, saljunya itu. Awak sampai berjalan itu turun juga. Kalau awak berasian beko-beko itu ini juga. Anyway, jadi begitu. Tadi kembali ke poin Mandejus, ndak ada halangan untuk aktiviti kita doh. Begitu pula baiknya gitu ya. Begitu Mandejus. Mandeben, Ambo akan mencoba Terima sekali kasih, lagi. Mandeben. Mencoba Ya, sekali sama-sama. lagi untuk men-share Ya, oke. silakan. Ya, dicoba ya. Tapi Ya. kayaknya nggak bisa dilihat tuh. Kamu sudah share, tapi Ulang tidak balik. kosong. Belum Ulang. kelihatannya. Karena belum ada. Unitati bisa Belum ini masukkan Ambo ke bisa nge-share juga. Itu Sudah dari Mandeben. sesi sudah. Mandeben Sudah jadikan taruh. Nina salah, Nina. Coba Mande Tati membuat Ambo bisa nge-share. Jadi Ambo bisa. Udah Mandena sudah. Sudah Ambo Bue Mandenina sebagai co-host ya dari tadi. Jadi Apa silahkan ini.
Ya, Oh, tadi akan Ambo share dulu. coba nge-share, katanya nggak bisa karena Ambo bukan co-host. Nggak bisa nge-share, itu Ambo coba sekali lagi ya. Iya, Silakan sambil ngobrol-ngobrol. oke. Ada sedikit seketek tambahan dari Ambo. Nah, di samping musim ya di musim 4 musim selain suasana dan udara, suhu temperatur udara juga berbeda. Di sampai musim Kojuo, di musim dingin itu siang hari, bukan siang, waktu tarang itu pendek, tapi waktu kalau di Belanda kalau di Belanda misalnya di musim dingin itu pertama yang paling pendek waktunya tuh di bulan Desember ya Nita ya. Iya, betul. Ya. Nah, itu waktu masuk subuh itu pukul 7 lebih ya, 7 pagi lebih ya. Ya, terus itu waktu suruk itu sekitar pukul 9 atau setengah 9, dan waktu maghrib pukul Tengah 5. tanggal 5 Iya. dan Isya pukul 6. 6. Iya. Nah, berbalik dari itu di musim panas, nah malamnya tuh gelapnya sebentar. Jadi maghrib itu setengah sebalik itu paling puncaknya, terus subuh itu pukul 3 iya. bertiga. Nah itu jadi awak tuh lalu cuma hanya sebentar saja. Oke, Nah, Ambo tambahkan Jadi sekete malam itu Mandenina. pendek ya, Ya, malam Ambo itu tambahkan Iya. sekete ya pendek Mandenina. mana pendek Ambo malam. tambahkan sekete, itulah mangkonyo kalau berpuasa di Belandoko kalau winter itu sana nggak ya, Wak. Dek pendek tuh. Tapi Iya. kalau di summer sansai badan kita. Dek karono Lambung. jam 3 alah subuh, jam 2 balik baru Isya, baru selesai ke sholat tahajud ala hampir imsak lah. Jadi pokoknya kalau summer berpuasa di siko tuh agak apa atau namanya waktu itu sakit mana untuk Siangnya beristirahat atau panjang. panjang. Oke, Mandenina Mungkin kalau bisa. sedikit lagi dulu. Oke. Di Alaska, Mande-Mande mungun sudah banyak yang tahu ya. Di Alaska Iya, itu, lebih. di utara itu atau di paling selatan itu matahari tidak pernah terbenam. Jadi bayangkan kalau kita puasa ya, cuma diambil kebijaksanaan perjanjian itu masa puasa itu diambilkan masa berbukanya itu dan masa menahannya itu ke negara yang terdekat betul. dengan kota itu. Fatwa, Jadi ya. segalanya itu dicarikan solusinya, tidak ada excuse, tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah, right? Betul. Di situ. Jadi Allah memberikan sesuatu itu untuk menguji kita, ya, menguji kita. Iya. Liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya gitu. Langsung Tati silakan. Mandenina. Ambo lagi ini nih lagi Ambo bertanya lagi. Silakan. silakan bertanya. Ada yang bertanya enggak? Yang lain mungkin dikasih waktu yang lain Ambo terus nanya ntar. Enggak ada. Kalau belum ada Mande Jus aja. Ya. Iya. Bertanya apa perbedaan musim semi dengan musim gugur? Bedanya apa? Bedanya di musim semi itu bunga-bunga mulai berkembangan. Sedangkan di musim gugur bunga-bunga itu pohon itu pada tidur karena akan nanti menunggu waktu untuk tidur di bulan winter. Jadi waktu Amo baru datang ke Mariko yo di bulan Agustus tahun 1980 itu di bulan Agustus. Onde mande dinginnya anginnya indah alun merasakan dingin sekali baru. Jadi alah mulai di akhir Agustus itu angin sampai ke bulan Beko sampai bulan November angin kancang. Itu mengakibatkan daun-daun itu berguguran. Ambo kiro daun tuh mati. Dek karena tidak ada daun. Nah itu. Silakan Mandemina. Ya sebentar. Tapi ini apa lagi? Ambo kiro daun itu mati sadonya. Ndak ada seketek daun nan ado itu. Tapi peko bulan April mulai bulan akhir Maret tumbuh kuncup daun-daun tuh ya. Jadi hidup balik.
kece ambo kok lah mati itu ibalia itu indah mau proses alam seperti itu. Nah di bulan semi itu berbunga. Oh, ya. Nah kok Bisa lay. nampak. Ya. Bisa nambahkan seketek, Silakan. Madejus, gini ya. Jadi selama hibernasi itu, musim dingin itu, sebahagian tumbuh-tumbuhan itu mengendap gitu, tetapi nanti tumbuh lagi. Ya, tetapi ada yang mati, itu annual namanya, tapi itu yang setiap tahun harus diganti. Jadi bunga-bunga kita seperti dahlia itu sebenarnya mati, tetapi karena dia berumbi, dia bisa hidup lagi di waktu semi. Jadi maksudnya itu ada tanaman yang mati nggak bisa hidup lagi di masa semi, tetapi ada yang tumbuh lagi. Pohon pisang, ada pohon pisang yang itu tuh hidup lagi waktu musim semi. Ya. Oke, Mandeben, mungkin kita berikan kesempatan ke Nina ya. Silakan Nina. Itu waktu kami jalan-jalan hari Jumat Patang, Joni Tati, Jumade Tati ke Singa Park itu Iko kok batas kota Leiden dulu waktu zaman dulu. Kota Leiden itu di tembok zaman dulu tuh di tembok di dinding tembok tinggi, dan di balik tembok itu di balik sebelah dua itu ada parit gadang ya, tapi namanya singal kalau di Siko. Itu tujuannya bahwa itu sebagai pertahanan ya. Jadi musuh-musuh tuh nggak gampang masuk. Dia harus melangkahi sungai itu ya, parit gadang pertahanan. Nah, di situ itu tadi kecil tuh bunganya daunnya berubah ya. Wah, kecil lah. Patang tuh. Daun-daun berwarna-warni ya. Karena proses mau mati, jadi berwarna, mengering, lalu gugur. Jadi cerita seketek tentang Leiden. Kotanya kok dulu di tembok, di dinding tembok tinggi, dan untuk masuk ke dalam kota itu ada sampai pintu gerbang, jadi utara, selatan, timur dan barat. Nah, pintu gerbang, pintu masuk kota, dan orang di dalam stadionnya berada di dalam kota itu, di dalam tembok itu. Dan terus itu tujuannya memang kalau di Eropa dan sampai ke gue pikir sampai itu ya, sampai daerah Saudi, daerah Arabia apa namanya itu Afrika, dan itu rata-rata zaman dahulu tuh orang tuh membuat kota itu tuh ada dinding tembok ya, dinding penutup tinggi penutup untuk ya, menjaga keselamatan dari serangan musuh-musuh. Serangan musuh. Iya. Iya. Itu. Maaf kalau bahasa Minang. Apa-apa. Dan lagi kita kenal semua ya, kota Leiden itu terkenal karena banyak dulu bapak-bapak dari pemimpin Indonesia kita yang dibuang ke sana atau yang belajar. Jadi kota Leiden itu di mana Mandeden Nina kini tinggal adalah kota tua yang bersejarah. Kami alhamdulillah waktu itu waktu Mandeben sama Waralf kemari lagi jalan-jalan ke Sinan. Ya Mandeben, pendapat Mandeben tentang jalan-jalan di Eropa. Bagaimana pendapat Mandeben di Eropa? Silakan. Oke, saya Ambo merasakan Eropa itu bagus deh. Maksudnya itu ya lebih rapi, lebih terorganize. Bukan rancak, tapi dalam pengaturan tata kota pemerintahannya ketek ya, karena Eropa itu kan kecil kalau dibandingkan Amerika itu gadang, right? Jadi pemerintahannya itu membenahi kotanya itu bisa menyeluruh, begitu maksudnya, sampai yang kecil. Misalnya tanaman di depan-depan jalan itu ditekir oleh pemerintah, right? Dipelihara, tanggung jawabkan oleh pemerintah, membersihkan, menanam bunga, ini lagi. Kalau di Amerika itu bedanya ya, itu
kuasa kita masing-masing, dia yang punya rumah, yang siapa yang tinggal dekat itu, karena government-nya banyak sekali dibandingkan. Kalau misalnya di Eropa itu kan 3 negara bagian aja tuh yang ketek itu udah ini ya, jadi lebih mudah memang lebih diatur. bagus rasanya di Ambo begitu. Ya. Ambo maaf ya, Ambo di Amerika gitu ya. Tapi Ambo ada merasa sesuatu kelebihan dari Eropa Belanda. udah jelas, tetapi tentu juga ada banyak kelebihan di Amerika ya. Begitu Mendetati. Oke, terima kasih. Jadi tanpa terasa kita sudah menceritakan yang tadinya kita mencari-cari topik, sekarang malah kita sudah hidup dengan topik yang ada ya, yang ada. Oke. Mungkin ada pertanyaan atau apa yang Ya, ditanyakan mungkin ada teman-teman yang lain. Ambo ada pertanyaan lagi. Ini tidak ada yang bertanya. Yang Ya. lain Mande Salma kali. Ambo aja lagi bertanya ya. Boleh ya. Bertanya. We love questions. Apakah 4 musim dibanding dengan negara tropikal, kita khususnya orang Asia, ya kan, ada pengaruh dengan population penduduk gitu, pertambahan penduduk. Karena nyatanya Eropa itu juga US mungkin ya ada bagiannya, itu minim sekali perkembangan penduduknya, beda dengan Asia. Termasuk Indonesia, negara nomor 3 terbesar populasinya. Nomor 1 China, nomor 2 India, kita rekornya Indonesia. Beranak pinaknya berkembang tuh cepat sekali. Apakah itu ada pengaruh musim kali? Mande Ben, Mande Tati, Mande Nina, silahkan. Ambo senang mendengar ceritanya. Ambo coba jawab ya. Ambo coba jawab. Kalau di Belanda kalau dicarikan itu standar keluarga mempunyai 2 anak, 3 anak tuh maksimal. Kalau ini tuh orang penduduk asli Belanda. Kini perkembangannya itu banyak dari orang-orang pendatang seperti orang-orang Maroko, orang-orang Turki. Karena mungkin kita kebanyakan mereka itu beragama Islam juga. Jadi ini tuh tidak membatasi, mereka tidak membatasi kelahiran. Sedangkan sedangkan orang-orang Amerika, orang-orang Eropa ini itu mempunyai pendapat bahwa 2 anak, 3 anak cukup karena menggadangkan anak di siko maha. Susah paha. Betul. Jadi dicari dari segi ekonominya ya. Iya, dicari dari segi ekonominya. Tapi karena orang Maroko itu prinsipnya banyak anak banyak rezeki, jadi kini di Eropa pertumbuhan keluarga banyak dari orang-orang asing. Sedangkan orang-orang Belanda asli dengan beberapa persoalannya, misalnya mereka tidak menikah karena mereka ingin bebas hidup, atau mereka ada yang LGBT-nya. Bukan kita menceritakan tentang LGBT-nya, tetapi efeknya. Atau mereka yang mempunyai keluarga seperti itulah ya. Mereka tidak mau mempunyai anak, atau kalaupun mereka mempunyai anak, dia adopsi. Jadi pengurangan penduduk itu juga menjadikan masalah di sini. Karena mereka sudah, yang kalau Ambo nggak salah di Jerman, kalau orang yang mempunyai anak itu diberi bonus karena kekurangan punah sih enggak ya, tapi hampir almost ya enggak lah, punah lah enggak. Jadi di situ ada pertumbuhan yang tidak seimbang antara pendatang dan penduduk disebabkan ada unsur ekonomi, unsur kepercayaan, dan juga mungkin unsur apalagi berbeda dengan di Indonesia ya, mungkin tidak dipengaruhi oleh udara karena di Indonesia juga sebetulnya kan kalau di negara dingin malah mereka itu lebih produktif ya, karena mungkin cuaca yang menunjang, sedangkan tidak juga di Indonesia yang udaranya hangat, tidak juga. Jadi tidak disebabkan karena udara, tetapi ekonomi dan faktor ekonomi dan sosial. Budaya. Dan memang rata-rata di dunia di negara-negara maju, apalagi negara-negara kapitalis, itu tuh memang lebih sadonya dilihat dari segi ekonomi, dari segi jadi di Jepang sendiri itu kan penduduknya juga nggak banyak anak kan. Tapi waktu dulu di Belanda Ambo mencari lihat dari
minto ambo ya, minto ambo itu baik di minto laki-laki dan minto perempuan. Mereka tuh keluarga besar, yang apa keluarga besar ya namanya. Jadi dari mereka kok adik beradik tuh 8 adik beradik. Minto ambo itu baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Jadi zaman dulu orang Belanda juga banyak anak. Terus tapi dan tuh yang perlu diperhatikan bahwa di Belanda kok rumah tuh ketek-ketek. Jadi nah itu juga faktor yang dipertimbangkan buat generasi setelah generasi orang baik awak ya. Jadi mereka mulai karena mulai apa tuh dari ekonomi sudah mulai apa tuh mereka sudah mulai memikirkan kualitas atau tingkat kehidupan yang lebih mapan, lebih enak, sehingga suami istri harus karajo. Nah, itu juga bahan pertimbangan mereka kalau punya banyak anak. Dan bahan pertimbangan mereka juga kalau rumah tuh etek. Dan kini kok orang kan lebih banyak mencari kesenangan dunia, kenyamanan hidup gitu ya. Dibanding kalau dulu kan di parang, di apa segala macam. Nah, kini kok pengen mencari hidup bisa senang dan harus kerajo kareh dan sadonya membutuhkan sadonya sekarang kan membutuhkan pengeluaran ya, nggak gampang maksudnya. Gitu seperti itu. Susah ngeceknya. Itu selalu tambahan dari Ambo. Iya, di Indonesia juga udah ngitung ekonomi, tapi menengah ke atas. Bukan kalau menengah ke bawah ya waton beranak aja. Urusan ke depan, urusan belakang kayaknya. Iya, Ambo merasa kenapa Indonesia sekarang, bandingkan Indonesia di zaman Orde Baru dengan setelahnya. Waktu di zaman Orde Baru, pemerintahnya tuh banyak memberikan perhatian, edukasi dan segala macam tentang ini nih. Jadi di zaman Soeharto, suatu sudah mempertimbangkan generasi pertumbuhan penduduk jangan terlalu banyak untuk masa yang akan datang, sehingga ada KB, istilah KB. Ya, dan keluarga itu berencana. dibagi gratis kan, mau KB dalam bentuk apa suntik, pil dan apa namanya tuh yang pokoknya dibagikan gratis ke masyarakat dan dipropagandakan dengan cukup 2 anak apa istilahnya 2 anak cukup, laki-laki perempuan sama saja gitu kan slogannya ya. Nah setelah nggak ada lagi Orde Baru, nah generasi pemerintah berikutnya itu tidak memperhatikan masalah itu, tidak berpikir secara jauh seperti Soeharto dulu. Soeharto itu sudah mempertimbangkan jauh ke depan gitu. Kalau yang kini itu nampaknya enggak, lain. Orientasinya lain, sehingga jadi kalau nak nyoba KB ya harus bayar sendiri gitu, harus balik sendiri gitu kan. Akhirnya tidak ber-KB, keluarga muda tidak ber-KB lagi. Jadi Mandejus kalau di Indonesia KB keluarga berencana. Kalau di negara apa ya yang maju lah kita katakan ya, Eropa, Amerika, yang lain itu, kalau berencana di Indonesia, kalau di kita ini rencana berkeluarga. Jadi kalau kita akan berkeluarga, kalau kita akan punya anak itu harus memang direncanakan dulu. Kalau di Amerika ya itu dihitung biayanya mulai dari hamil, dari segala sekolah sampai anak itu sekolah nanti. Jadi dari sana juga kebanyakan itu orang tidak orang sini mau bebas, mau senang begitu ya. Dari alasan itu juga keluarga itu memang direncanakan, jadi indah serupa di negara kita dari yang awak. Dari awak begitu. Itu aja. Jadi untuk kualitas, quantity, kita yang punya rencana kualitas bagus, tidak berencana quality banyak, kuantitas di bawah, di balik gitu. Jadi banyak rondong-pondong aja tidak jelas di sini nih. Mungkin kalau menurut Ambo mungkin mereka
merasa bukan kalau menjelekkan negara bukan sendiri, bukan negara awak ya. bukan Mande Jus mungkin dek karena Yo, kan kalau di Eropa semua terjamin masa tua terjamin oleh masyarakat pemerintah ya. Jadi punya anak banyak, punya anak sakit dan jadi masalah kalau lagae pasti ada tunjangan dan tunjangan. bisa hidup. Tapi mungkin kalau di Indonesia kebanyakan yang ke menengah ke bawah itu anak itu menjadikan pokok atau modal untuk nanti hari tua, simpanan untuk hari tua Iya. mungkin. Jadi dengan berproduksi banyak, dengan harapan suatu saat Yes. mungkin nggak Tapi tahu tidak memikirkan kualitas, Ibu Mande Tati. Kualitas tidak dipikirkan. Iya, Ba'a basikola, iya, ba'a Iya. hidup layak, senang, happy iya, gitu iya. loh. Ada vakansi setiap tahun kita bersenang-senang. Boro-boro menabung Indonesia Iya. pas-pasan Tapi sambal disebabkan sulam. itu kalau Ambo pikir bukan orang Indonesia itu tidak memikirkan, tapi ya sebagian besar banyak yang hidup di bawah garis Iya, kemiskinan. standar. Iya, Iya. betul. Nah, Iya, sehingga untuk itu makan aja itu susah mencarinya, apalagi untuk membeli. apalagi Ya, mau menabung untuk eh, jalan-jalan happy-happy ya. gitu, Kita tak doakan ada. Basamo, Beko suatu saat Indonesia Iya, akan jaya kembali mudah-mudahan karena kita kaya amin. raya, banyak Kita- segala apa awak namanya? Nah, Hah? kita kaya tapi miskin Nah, pur. awak Iya. tuh sebenarnya awak tuh yang awak butuhkan kini itu adalah pemimpin yang punya visi, Ya, yang visioner dan itu jadi jaleh misioner. dibawa ke ama Indonesia kok Kak. Itu Iya, apa? Jadi kalau Soeharto dulu kan ya walaupun ada segi negatifnya beliau, tapi negatif. segi positifnya Ajaleh banyak. gitu. Awak kenal istilah repelita bencana Repelita, pembangunan 5 tahun repelita. itu tuh ada apa yang diprioritaskan 5 tahun kok, apa diprioritaskan yang akan datang, apa itu sudah itu Iya. ada. Tidak KB impulsif ya. gitu ya. Tidak Ya, impulsif KB. ya. jaleh Iya. sadonya Iya. tuh gitu. Nah kini kok kan enggak, jadi ya Kini itu kan dalam Kalau masa Indonesia perubahan itu ya. kan, kalau Indonesia itu slogan kita banyak anak banyak rezeki. Nah Iya. itu aja ya, memang itu dasarnya ya. Jadi nggak ada perencanaan gitu. Iya. Jadi Ya, tapi Mande kalau Nina, itu Mbak terus ini ya akhirnya kembali ya kayak gini. Oh ya. iya, langsung Mande Ben, silakan. Ya. enggak. Jadi kita itu ya, Ambo tuh ya salut, impress juga dengan Presiden Soeharto begitu ya. Keluarga berencana kan zamannya Ibu itu dulu, ya, Ibu Tin juga gitu ya. Memang berencana waktu itu. Iya. Anyway, Mhm. ya. Ibu Jadi kita negara harapkan kita dengan juga aktif. Beda sama ibu negara yang duduk manis. Dia banyak right. ide-ide. The Iya. First Lady Indonesia saat Soeharto itu ya banyaklah hasil karyanya gitu. Itulah Ya ya. mudah-mudahan pembicaraan kita ini tidak menyangkut politik ya. Ini kan Tidak, beda ya. kita tidak Perbandingan. Sampai ada Enggak, perbandingan ini ya. No, no. Itulah masalah awak kok yang hubungan dari Mbak Bandejus silakan. Nah, iya, kalau Ambo masalahnya kan dari musim Iya betul. kita Ya jadi nggak apa-apa. Iya. populasi gitu-gitu. Oke. Ya. tapi iya Ya. itu yang salah satu yang itu ya apa ada pendapat yang ini eh kita merasa kehilangan apabila dia telah tiada. Betul. Apapun Right. itu, apapun Iya. itu ya, baik barang, baik apa. Nah, waktu Soeharto itu berkuasa, awak mencari dari segi negatifnya aja kan. Itu yang nampak. Memang ini memang ada negatifnya, tapi awak lupa dengan positif-positifnya. Ini waktunya nggak ada, baru awak nampak karena ada perbandingan dengan setelah Iya. ini tuh siapa Iya. yang gitu. Iya. Sehingga awak nampak, oh iya ternyata ini tuh positifnya kok nampak gitu. Memang gitu kan kalau sesuatu telah tidak ada di dekat Iya, awak baru dong. awak merasa kehilangan. Iya, Kita pepatah mohon ya, betul. kita mohon pada periode berikutnya ini dengan pemimpin kita yang baru dan selanjutnya lebih memikirkan Indonesia seperti Amin. sekarang Presiden Amin. Prabowo memikirkan masyarakat Indonesia di atas segala-galanya, di atas pengorbanan dirinya, kata beliau. Insya Allah, amin. Terima Amin. kasih banyak Mandi Jus atas pertanyaan-pertanyaannya. Mandi-mandi yang lain ini ada Mande Sri juga, Mande Ir tadi juga baru masuk, katanya dia dalam perjalanan mau mengajar di Solo, jadi masih dalam perjalanan di mobil kali ya. Mande Sri, hai Mande Sri, Assalamualaikum.
buka ininya, buka mic-nya Mandesri. Mandenina mungkin itu apa namanya gambarnya bisa diturunkan. Ya itu bukan lagi tinggal Oke. ngomong itu Ambo lagi Oke, sementara kita menunggu mande-mande yang lain. Ini Ambo, Ah, Ambo dapat sedikit catatan dari suami Ambo dalam bahasa Belanda dulu saya baca. In 2050 verwacht Nederland dat de arbeidsbevolking 40% gaat stijgen met pensioen gaan. Daarom willen ze dat er meer kinderen nodig zijn om mensen de ouderen kunnen financieren. Artinya begini, pada tahun 2050 diperkirakan bahwa Belanda akan berkembang sebanyak 40% ya yang akan pensiun. Jadi 40% di tahun 2005 itu akan pensiun. Oleh sebab itu pemerintah ingin merangsang atau memberikan merangsang agar banyak yang dilahirkan penduduk berkembang agar apa? Agar mereka nanti bisa memberikan dari pajaknya untuk membiayai orang-orang tua yang sekarang masih bekerja untuk pensiun. Jadi di sini ekonominya malah menceritakan anak karena di tahun atau di tahun sekian itu banyak yang akan pensiun, sedangkan kalau anak-anak sedikit mereka itu kan nanti suatu saat bekerja. Itulah yang disebutkan pajak di sini memang pajak tinggi ya, tapi pajak tinggi itu dipergunakan untuk bantuan-bantuan kepada sosial atau kepada orang yang pensiun. Jadi kita di sini misalnya keluar sedikit dari tema bahwa bekerja di Eropa terutama di Belanda itu sangat berat, pajaknya 40% ya. Tetapi uang pajak itu kita baginya untuk apa pakai? Kita bisa lihat kesejahteraannya dijamin, jalan-jalan. Coba Mandeben waktu di sini tidak ada jalan yang bolong satupun ya, semua jalan smooth di sini ya. Jadi uang pajak itu walaupun tinggi, ada pos-posnya yang dipakai, Dikelola. dibudgetkan, dikelola secara teratur Iya. sehingga walaupun kita merasa berat, tetapi kalau kita nanti sudah tua ada tunjangan. Kalaupun mereka tidak bekerja, mereka mendapat tunjangan yang namanya tunjangan basis itu. Jadi tak seorang pun di sini yang pada hari tuanya melarat. Itu Ambo dapat dapat barusan input dari suami. Terima kasih. Ya. memang iya. Ya jalan-jalan di Siko lasuh sadanya. Tidak ada yang bolong. Lasuh. Iya. Ada seketek yang Ambo ingin cecaan tentang Belando bahwa tadi ya seperti pernah diskusi di grup kan ada yang maksudnya Mande yang mengatakan bahwa mungkin orang Belando sampili gitu ya. Memang tapi sebenarnya ya sampiliknya orang Belanda tuh sampilik yang terukur dan tidak asal sempilik gitu. Maksudnya karena memang susahnya hidup dulu gitu ya. Sehingga mereka harus mengatur fikih itu untuk kesejahteraan rakyatnya, untuk kestabilan negaranya, untuk keamanannya. Misalnya itu Ambo pernah bilang bahwa Belandoko sebenarnya setengah dari daratannya itu tuh di bawah permukaan laut, termasuk sampai kami tinggal Leiden, Portbroek, sampai Unikati, Den Haag, Amsterdam. Bukan daerah bagian barat Belanda itu tuh seadanya tuh di bawah permukaan laut datarannya. Tapi yang Ambo kagumkan dengan orang Belanda kok, ini tahu nggak segampang seperti orang Indonesia. Orang Indonesia tuh sebenarnya memang itu juga benar-benar zambrut zambrut katulistiwa itu memang ada di Indonesia tuh memang nyata, itu bukan hanya slogan ya, sebab tiap-tiap pulau itu ada mulai dari basi sampai ame sampai berlian sampai ada sadonya awal tuh lebih susanang gitu, yang dibilang istilah
pohon jadi tanaman kayu di tanah jadi Ya, tanaman lagunya apa Kus Plus ya, Ah, lagunya Kus Plus. iya, Ayo. tapi di Ciko enggak. Di Ciko orang harus berkerajut karet kalau ingin hidup waktu zaman dulu. Kalau enggak ya habis misalnya. Tapi yang Ambo salutkan, mereka berusaha berkerajut karet sehingga mereka bisa sukses. Sebenarnya apa hasil bumi mereka enggak ada sebenarnya kalau hasil yang alam memberikan gitu ya. Jadi hanya ada gas di daerah utara. Terus selainnya tuh mereka tuh bercocok tanam ya dengan berternak gitu ya. Tapi mereka mengelolanya secara baik dan mereka menggunakan uang itu secara proporsional, secara jelas gitu, Iya. secara sesuai dengan kebutuhan, tidak sembarangan boros-boros gitu. Dan akibatnya kini dirasukkan oleh masyarakatnya. Nah, generasi sekarang. Dan Belandoko malah ini ada sebagian daratan tuh di bawah laut sebenarnya terendah, tapi makin sampai kini kalau dibandingkan dulu itu Belanda tuh sudah memunculkan pulau-pulau baru. Ya kan Wanda, tapi Reklamasi, jadi reklamasi, ada reklamasi yang terarah. daratan baru yang Tapi muncul. reklamasi Nah, yang terarah dan terpimpin. And Ya. then beda Indonesia. Indonesia banyak pulau-pulau sudah hilang pindah ke Singapura. Laut tanahnya. dipagar sekarang di Indonesia. Nah, itu ada bedanya negara orang. laut ditimbun. Cara pikir orang Belanda, cara pikir orang Indonesia itu beda. Cara pikir ini tuh jauh ke depan, gitu. ya. Apa untuk generasi seterusnya berikutnya apa yang akan mereka tinggalkan gitu. Iya. Nah, itu beda Jo. Jadi sedikit mendenina ya, terima kasih itu asasnya. Jadi orang Belanda itu bukan sampili sebenarnya gitu, tapi mereka disiplin. Karena ya dari banyak tuh di Indonesia, walaupun kita orang Indonesia banyak yang begitu, right? Yang mereka itu bukan ceke, bukan sampili, tapi ada peraturan. Nenek ampu dulu Jo yang hidup zaman Belanda itu, jadi misalnya ya perencanaan hari ke hari. Mereka itu memasak begini, ukuran untuk uang belanja begini, begitu. Tapi beliau itu generous untuk bersedekah, memberi ini itu. Tetapi yang namanya perencanaan itu tetap begitu. Jadi itu tuh bukan sampili istilahnya kali itu. Budgeting yang teratur. Budgeting. Menggunakan uang secara tepat gitu dan tak sembarangan, tak boros gitu, tak boros. Jadi kalau memang ada sampai yang memang betul dibutuhkan, mereka mengeluarkan uang di situ. Sekarang mau ambil contoh lagi ya antara Indonesia dan Belanda. Contoh tentang pengungsi, ya pengungsi. Di Siko kan banyak pengungsi yang dari negara-negara yang berperang itu banyak pengungsi yang di Belanda ya. Minta suaka mungkin. Iya, minta suaka, minta bola. Jadi seperti yang dulu dari zaman dulu yang dari Iran dulu, Irak, terus Bosnia dan segala macam. Tapi bagaimana orang Belanda tuh memperlakukan mereka dibandingkan dengan orang Indonesia? Ambo akan compare kasih dua contoh. Di Belanda kok mereka tuh disediakan rumah, dikasih uang tiap bulan, dikasih pendidikan, terus apa background mereka di negara asalnya, terus apa yang mereka nio di Siko, pendidikan apa yang terus buat mereka, dikasih itu kursus bahasa Belanda yang gratis, pendidikan juga itu gratis. Apa mereka nio diarahkan sampai bisa rajo, bisa mandiri. Yang pertama memang dibantu oleh pemerintah Belanda, mereka dikasih upeti terus kehidupan yang layak, terus dan bagaimana mereka bisa mandiri di situ, tidak tergantung dengan pemberian uang sosial. Nah, beda dengan di Indonesia. Ambil contoh. Bertanya Mandenina bertanya, ya singkatnya, sorry di cut gitu. Apakah Belanda memperlakukan immigration atau mereka dari negara lain meminta suaka, sudah dikasih pendidikan, udah disejahterakan, apakah otomatis mereka jadi citizen Belanda gitu loh, Mandenina bertanya.
tidak. Itu tergantung Oh. pilihan mereka. Tergantung pilihan mereka. Misalnya mereka mau jadi terus dengan gampang, dengan apa namanya, Ada gampang syaratnya. apa ya, dengan mudahnya Iya, jadi dengan citizen iya Belanda. ada syaratnya. Misalnya barat tahun tinggal di situ, bagaimana apa itu ada syaratnya. Mungkin wanita itu tahu Berkelakuan orang Ya, baik. kerja ya, di ya. Ya, pemerintahan. Tapi kalau itu standar. Ambo mau compare dengan Indonesia, Ambo contohnya tuh Pekanbaru lah, sampai di Ambo tinggal. Di situ juga ada imigran yang misalnya ada juga yang dari Iran, ada juga yang dari Afghanistan, ada juga di beberapa negara Dari itu ya. Tapi ya Bangladesh. pemerintah Indonesia memperlakukan mereka. Ambo Karena nggak ada merasa mereka duit. suka orang penjahe yang dikurung dalam suatu tampek yang di atas temboknya itu kawat berduri, dan mereka ada di dalam itu sama sekali tidak manusiawi. Dan Ambo merasa ya Allah bedanya, padahal itu sama Muslim dan dia bilang ya Allah ini di mana apanya tuh enggak susah untuk mengecek gitu ya. Rasanya Enggak, sebentar Mande Nina, ya? sebentar. Yang saya tahu ya, knowledge saya, contohnya di Aceh, ya kan? Itu mereka ditampung di Pulau Galang. Justru si imigran ini yang bertingkah gitu loh. Yang bertingkah, yang dikasih makan nggak enak lah, inilah dibuang. Akhirnya orang Aceh ya marah lah, tapi dikurung ya enggak itu. Ya, Ambo bisa terima itu. Memang itu mungkin awal melihat dari segi psikologisnya ya. Orang itu tertekan, stres dan segala macam. Dan sama dengan di Belanda sama. Bukannya berarti imigran di situ tidak punya masalah. Risiko imigran juga punya masalah, ada yang kriminal juga, ada apa. Tapi penanganan orang Belanda, pemerintah Belanda itu benar-benar manusiawi. Ya. Jadi enggak main usir aja, bisa aja udah meski kalian diusir saja nggak bisa. Tapi enggak, Belanda enggak. Tapi yang mengusir itu di mana tuh di Takia yang baru di kereta itu nggak boleh turun itu. Kalau turun ditembak itu nggak tahu Ambo tuh di mana tuh di suatu negara bukan di kita. Di bukan, sini ya. bukan. Di sini atau Italia atau di mana tuh. Ya, Ambo kalau bisa menambahkan sekete yo. Tadi Mandenina bertanya karena Ambo pernah bekerja di di kementerian ya. Yang di itu setiap orang yang datang ke sini diberi suaka. Kenapa? Karena ada perjanjian antara perintah lah ya itu. Jadi ada kuota yang disediakan sekian banyak untuk menerima. Jadi kita tuh harus menerima. Tapi memang kata Mandenina, mereka itu punya keterbatasannya, tidak boleh misalnya bekerja begitu saja. Ada hal-hal yang mereka harus patuhi. Untuk menjawab pertanyaan Mandela Jus tadi, apakah mereka bisa menjadi warga negara Belanda? Tidak otomatis. Mereka itu harus mempunyai beberapa syarat. Mereka harus bisa berbicara bahasa Belanda. Makanya karena Ambo tahu, Ambo memberikan kursus bahasa Belanda, jadi mereka itu harus punya sertifikat, juga mengetahui tentang situasi di Belanda. Karena dulu zaman dulu pertama kali itu banyak pergesekannya yang antara orang-orang pendatang dengan penduduk yang membuat masalah besar. Sepertinya bahasa Roman Iko datang orang dari Afrika tidak tahu bahwa cara itu di Belanda kok di Sikoko kalau membuang sampah hari-hari tentu ada tempat tertentu tidak sembarang. Saya Roman di Indonesia. Contohnya waktu itu di satu tempat di Amsterdam ada orang dari luar negeri yang cari suaka di sini, ini membuang kasur ke bawah saya katanya. Jadi di apa tuh? Di campaannya dari atas rumahnya ke bawah berang lah orang kan di Sikoko teratur sadonya buang sampah pada hari apo sampah ketek, sampah gadang, sampah ketek itu misalnya sampah dari dapur. Jadi kalau sampah dan gadang itu enggak bisa diloncat dihambuangkan dari itu yang semacam itu mereka harus mengetahui tata cara di sini dan juga ada persyaratannya. Tetapi jika orang-orang tuh ditampung, kalau di negarinya olah aman dipulangkan. Kalau dipulangkan itu inyo dia pitih untuk modal, baik itu bana di Belanda Sorban itu. Tetapi ada yang pulang, tapi ada pun banyak yang menetap di Siko karena di Siko tuh ya pilihan mereka. Tapi kalau kalau yang sudah aman di negara inyo diharuskan pulang. Diharuskan pulang gitu. Jadi tidak selamanya di sini. Boleh
saya menambahkan versi pula ya, versi Ya. dari Amerika gitu Ya. ya. Tadi poinnya kan tentang kelihatannya tadi itu tentang itu mas sosial suaka gitu ya, gini. Iya. Kalau di Amerika ya, orang Amerika, pemerintahan Amerika itu terlalu baik gitu ya. Ada ini orang-orang miskin itu dibiayai segalanya, insuransi, kesehatan, anak disekolahkan segalanya gitu ya. Jadi yang orang imigran juga itu ditampung, dibiayai juga gitu ya. Nah, ini yang umumnya, tetapi sekarang berita sekarang kita tinggalkan dulu ya keadaan di Amerika sekarang. Tetapi itu juga disalahgunakan oleh orang-orang. Oke, kalau saya bisa bicara di sini, tapi orang kita juga ya, dia tuh ibunya bilang ke saya, oh kan anak saya di sana itu tidak harus bekerja, dia tuh dibantu saja oleh pemerintah segalanya. Hah? Di mana? Nah, itu ada orang-orang, bukan orang kita ya, orang kita semua ya, semua orang Amerika sendiri, dia gemuk-gemuk besar-besar, tapi saya lihat itu ya, dia pergi belanja ke supermarket itu pakai kupon. Karena orang-orang miskin yang harus ada syarat-syaratnya sebagai orang miskin ya, itu dokumentasinya yang perlu begitu ya, nah, dilaporkan begitu. Itu hidupnya justru lebih mewah dari kita-kita yang bekerja keras ini. Nah, jadi orang itu menyalahgunakan. Homeless itu memang dipelihara. Kita memberi makan beliau gitu-gitu, kita sediakan pakaian juga gitu ya. Nah, jadi maksudnya itu saya tuh simple aja mengatakannya gitu ya. Dibantu, disegalakan, tetapi ada yang menyalahgunakan. Pemerintah tahu, tapi bagaimana? Ya, yang jalan-jalan juga. Yang kalau kena hukum, jarang sekali yang gitu ya. So, begitu Mande Jus. Menarik sekali ya pembicaraan Ya, kita yang menarik. ini ya. Jadi perbedaan antara barat dan timur ya. Jadi ada ya yang bisa kita ambil pelajaran, mana yang baik kita contoh dan mana yang kurang baik kita perbaiki. Mungkin mudah-mudahan pemerintah di Indonesia yang baru ini akan bisa memperbaiki keadaan di Indonesia yang kita tahu sama tahu yang ya akibat seperti itu ya. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya ya, dan doa aja kepada government kita. Kita support. Ya. Beliau Presiden Prabowo segalanya itu mengerahkan tenaganya segala itu untuk masyarakat. Jadi kita masyarakat Indonesia dimanapun berada begitu ya, walaupun kita di luar, kita harus support presiden kita untuk membela kita, insya Allah. Ya, semoga beliau ya. lebih memperhatikan rakyat kecil. Ada Mandesri juga, ada ini Mandesri. Sebenarnya ya ini, oke. Mandesri silakan. Kalau ada pertanyaan atau apa-apa gitu. Di sini juga saya lihat tadi ada Mandeir nelpon bahwa beliau itu sedang jalan ke Solo karena beliau ada mengajar di sana, ya. Jadi beliau ini sekarang dalam berkendaraan barangkali ya. Silakan Mandeir, selamat datang. Selamat bergabung. Assalamualaikum Manda Ben. Salam. Mande, alhamdulillah baru sampai Bana di Solo Selatan dalam kondisi kedinginan. Langsung makan kami. Saya numpang di rumah keluarga. Mande Tati, Mande Ben, Mande tadinya mohon maaf Bana tadi salah pengertian, dipikir kelas bahasa Minang ditiadakan, tapi Ambo pun tidak sempat konfirmasi sama Mande Ben dan Mande Tati karena Mande Kiki izin tidak bisa mengisi acara malam ko. Dan Ambo dalam selamat ya, nggak apa-apa. Itu biasa yang begitu-begitu. Kita doakan ya melalui ini juga kita mendoakan. Tadi sudah juga kita doakan semoga kemalangan yang ada di keluarga Mande Kiki itu ya janganlah diringankan Allah hendaknya ya. Kita doa begitu. Juga Mandeir selamat dalam perjalanannya. Ini nggak sama ya? Mandeir dengan Mande Kiki ini nggak sama dalam ini ya? Satu sama Mande Ben. Mande Kiki ke Platisi, Ambo ke Solo Selatan Mande Ben. Besok ada kelas mengajar pantun Jodendang di Solo Selatan di Pakan Rabaa. Oke, selamat ya. Selamat
menjalankan tugas. Kalau ada yang mau dibicarakan di sini, kami ini sekarang 3M itu bincang-bincang mancanegara, ranah dan rantau begitu ya. Jadi dalam segala macam topik gitu yang sudah kami jalankan. Insya Allah ini akan juga memberi apa ya bagi yang belum tahu di sana di negari kita, bapak-bapak, ibu-ibu di radio Gebu Minang. Mudah-mudahan apa yang kita bincang-bincangkan ini ada manfaatnya. Amin. Barangkali itu ya, kita memang negara yang sangat berbeda. Yang baik kita teladanin, yang jelek kita jadikan pelajaran. Jadi kita tidak buang, yang jelek tidak kita buang, tetapi kita jadikan itu pelajaran, dibalikkan kepada positifnya, insya Allah. Semoga kita ini berada dalam keadaan damai semuanya. Amin. 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 Sehat Amin. walafiat semuanya ya. Lanjut kalau Mungkin Mandesri selanjutnya. barusan buka Mandesri, silakan. Mandesri. Halo, Assalamualaikum Mande, Pak Adi. Waalaikumsalam. Mohon maaf nggak bisa buka on cam, jaringan agak jelek Iya, nggak kondisi apa-apa. dulu. Oke, nggak apa-apa. Ambo mencoba menyimak tadi terkait dengan keluarga ya. Kalau nggak salah Ambo tentang kalau masa pemerintahan Jokowi, seingat Ambo ada program di BKKBN itu PPKB. Pokoknya intinya bagaimana meningkatkan ketahanan keluarga. Karena kebetulan Ambo pernah kerjasama antara Laboratorium Antropologi UNAN dengan BKKBN dalam konteks riset di Kepulauan Mentawai. Jadi ada sejumlah program-program di dalam BKKBN itu bagaimana upaya meningkatkan ketahanan keluarga. Nah, ada hal menarik bagi orang awam bahwa program BKKBN itu yang menjadi jargon pada masa Orde Baru dulu ya, itu kan KB ya, program perencanaan keluarga. Atau lebih ditangkap orang adalah bagaimana menekan jumlah anak ya di dalam keluarga. Jadi tadi yang disampaikan oleh Mandenina bahwa cukup 2 anak dan sebagainya kan itu masih apa di pikiran orang gitu loh. Nah, termasuk ketika itu waktu Ambo penelitian Bupati Mentawai waktu itu Pak Yudas Sabagalet ya. Jadi bagi mereka pemahaman pemerintah pun di Kabupaten Mentawai waktu itu bahwa Mbak Alo kan bisa KB kami Bu Sri di Siko. Kami aja masih penduduk kami masih kurang. Pulau kami luas gitu. Ya, logikanya kan seperti itu. Jadi ada wilayah-wilayah yang di Indonesia yang ternyata kepadatan penduduk itu mungkin di Pulau Jawa, di pulau-pulau tertentu ya, tapi di pulau lain mereka masih populasi penduduknya masih sedikit gitu loh. Jadi bagi Pak Yudas waktu itu menangkap nggak mungkin lah kami melakukan program KB, logikanya gitu. Ya, sumber daya alam kami banyak. Sementara orang asing aja yang datang kemari atau apa, orang-orang dari luar Mentawai. Nah, itu yang bagi mereka memahami KB di situ gitu loh. Artinya pihak BKKBN perlu banyak sosialisasi sebenarnya bahwa sebagai program ketahanan keluarga IKO gitu. Nah, ada juga menarik tadi yang menyimak di negara-negara maju, model Amerika, model Belanda, ya kan? Mereka melihat konsep keluarga itu kan berbeda setiap kebudayaan. Jadi secara culture orang Indonesia secara kebudayaan itu juga akan berpengaruh bagaimana dia melihat konsep keluarga. Contoh Minangkabau. Kalau kita penelitian selalu konsep rumah tangga itu nak masuk, tapi konsep keluarga yang bisa dipakai gitu. Karena konsep rumah tangga akan berbeda dengan konsep keluarga gitu. Jadi unit analisisnya tuh lebih cenderung keluarga. Sedang pembantu aja lah jale-jale pembantu tapi disebut keluarga. Bagi orang Minang
konsep pembantu ART itu nggak aduh gitu loh. Ya, jadi makanya bagaimana perubahan yang terjadi kini gitu kalau Ambo melihat konteks keluarga. Jadi dulu extended family, keluarga luas, awak tinggal di rumah gadang, ya kan. Nah, kinilah menjadi nuclear family, keluarga bati, ya kan lah. Anak-anak yang lah menikah lah keluar dari rumah, buat rumah sendiri lagi gitu loh. Jadi itu kan membawa dampak sebenarnya, dan belum lagi persoalan-persoalan ketika tekanan ekonomi gitu loh. Tapi walau bagaimanapun, kalau Ambo lihat secara kultural, setiap kebudayaan itu pastinya punya melihat pentingnya anak ya, nilai anak sebenarnya di dalam keluarga. Jadi kalau orang Minang yang matrilineal, anak perempuan penting baginya gitu. Tapi negara-negara baju bagaimananya berusaha untuk meregenerasi keluarganya, yaitu banyak persoalan yang menjadi apa gitu. Iya, betul. Jadi Ya, Mendesri, kalau anak di luar ya, anak laki-laki yang diutamakan, Mendesri, misalnya di ya Amerika. sama dengan Batak, marga kan penerus generasi marganya gitu. Anak-anak laki-laki punya nilai penting gitu loh. Nah, itu yang Ambo lihat bahwa Kalau kita perempuan, ya, gitu ya. nah, itu pengaruh matrilineal seperti itu. Jadi aspek anak dalam setiap kebudayaan, ada orang menikah tadi kan, tapi tidak ingin punya anak. Kalau orang negara-negara baju, banyak persoalan-persoalan yang dianggap itu jadi beban nanti. Tapi bagi kultural kita orang Timur, orang Indonesia, apapun kulturalnya, itu kelangsungan garis keturunan dan warisan budaya di situ gitu. Jadi anak tuh penerus tradisi dan nilai di situ gitu. Jadi dia pewaris utama dari tradisi, nilai-nilai yang wariskan nanti dari generasi ke generasi di situ. Jadi kehadiran kelihatannya anak itu Mendesri, penting. ya, jadi kelihatannya Mendesri kita lihat beda Barat dan Timur ya. Kalau tadi Ya, kami itu ya, Belanda, Amerika, kita tidak mempertimbangkan poin penerus generasi gitu ya. Nah, ya. ya di sini masuknya. Ya. Jadi kalau istilahnya di dalam antropolog bilang sui generis. Jadi mesti ada pewarisan di situ. Jadi pewarisan, karena itu akan menyangkut juga bagaimana kelangsungan dari Masa depan generasi. keluarga kaum gitu loh, dari terahnya kalau orang-orang sama lah dengan orang-orang bangsawan kan seperti itu, perkawinan endogaminya supaya mereka masih pure murni menikah sama orang-orang keluarga-keluarga bangsawan gitu, takut tercemar darahnya kalau nikah dengan orang di luar itu. Nah, kan tujuannya ingin menguatkan identitasinya sebenarnya. Jadi identitas dari kulturalnya itu aja kalau menurut Ambo dari sisi Benar, Mendesri. antropoidi. Terima kasih itu. Jadi beda pandangan ya, beda pertimbangan gitu. Orang kapitalis ya, mereka tuh material aja yang mereka pertimbangkan. Kalau kita lebih budaya ya di Indonesia. Tapi juga Ambang melihat maksudnya itu memang secara itu ya umum seperti itu. Tapi dan kalau awak mencari kondisi Indonesia kini kok banyak yang punya anak banyak itu justru orang yang di bawah garis kemiskinan. Nah itu banyak tuh ada wawancara atau harus dialog ada itu data, Mandenina. Kita nggak apa? bisa ambil itu dulu, mesti harus ada data. Iya, Ya. itu banyak sekali. Ya, apa yang dikatakan Mandesri itu benar, Ambon enggak menyalahkan. Tapi sebenarnya masalah di Indonesia itu kompleks. Bukan hanya itu aja, tapi juga orang yang maksud Ambon tadi bilang untuk makan aja susah, apalagi harus membeli alat kontrasepsi. Makan aja susah. Nah, ini itu Giko Mandenina, ada secara pemerintah ya, kita harus lihat juga itu gitu loh. Ada kriteria daerah 3T ya. Daerah 3T itu daerah-daerah yang dianggap kategori kemiskinan.
ya. Apa 3 Jadi T-nya itu jadi Mandesri? Maaf. jadi T apa itu? keterpencilan, misalnya ketertinggalan ya, Hmm. keterisoliran. Jadi seperti itu. Nah, dulu kan Mentawai masuk daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah kemiskinan tuh daerah-daerah terisolir gitu loh. Nah, kategori itu yang diambil di pemerintah. Nah, kalau mengambil asumsi, oke, banyak anak itu rata-rata di bawah kemiskinan, kita harus bicara dengan data. Ya, sekarang kalau kita ambil dari sisi kemiskinan, miskin kan pasti relevansi dengan kesehatan. Sekarang kan wilayah stunting, bicara stunting, Sumatera Barat masuk daerah ketiga loh, stunting gitu. Angka ini kan fluktuatif selalu. Nah, dia Itu pasti stunting. korelasi. Maaf, stunting itu apa? Kamu nggak mengerti. Kurang gizi. Anak-anak Kurang gizi. anak-anak Kurang kurang gizi. gizi, malnutrisi, Oke. anak yang pendek, macam-macam kategorinya. Oke. Apa? Nah, itu kan isu yang menjadi relevan. Makanya pemerintah mengatasi stunting itu ketahanan pangan. Nah, isunya kan ketahanan pangan sekarang gitu. Nah, termasuk program MBG tadi, pemberian makan untuk anak-anak sekolah gitu. Kan implikasinya ke situ. Jadi dia selalu melihat keterkaitan semua hal. Betul, dia tidak bisa kita lihat dari satu sisi gitu. Pasti berkait dengan kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, kebijakan dalam politik. Ketika tahu Indonesia itu daerah-daerah miskin, bicara miskin pasti ada implikasi pada kesehatan. Kesehatan upayanya apa? Makanya untuk pendidikan melalui ketahanan pangan misalnya. Dikasihkan program oleh Prabowo itu program itu. Itu efek Iya, apanya? saya ini menyela Mandesri. Betul Prabowo memberikan MBG, tapi nyatanya dalam praktek baru berapa bulan saat ini kita tuh sudah heboh dengan keracunan. Karena apa? Sampai ke catering yang diberikan dari negara untuk yang memasak, misalnya 15.000, ini saya kenal sama orang catering ya, yang memasakkan MBG itu tinggal 10.000. Tidak seperti apa adanya. Akhirnya yang dimasak, yang makan ala kadarnya, basi lah. Tiap hari di TV itu anak-anak MBG keracunan. Anak-anak tidak doyan apa yang dimasak oleh yang diberikan. Nah, untuk Yogyakarta, karena ibunya ini bukan memang berpendidikan, mereka menolak MBG. Kenapa? Itu emak-emak, karena banyaknya terjadi makanan tidak sehat, mereka menolak dikasih MBG, malah anaknya sehat jadi sakit. Berbondong-bondong anak-anak keracunan dimasukkan ke rumah sakit. Yang kedua masalah, kenapa Indonesia tuh kenyataannya tuh masih terkebelakang? Karena untuk sekolah aja orang tua Indonesia tidak sanggup menyekolahkan anaknya. Bagaimana kita mau memberikan new generasi ke depan dengan kualitas yang bagus bisa bersaing? Ranking pendidikan kita di Asia Pasifik aja turun terus. PhD kurang, tidak bisa bersekolah, dan dosen aja nggak bisa sekolah seperti zaman saya itu banyak yang MBA-nya PhD dari luar negeri. Sekarang ini tidak punya gitu loh. Itu masalahnya yang akan diperbincangkan. Jangan berdasarkan data-data, tapi di lapangan beda dengan data. Gitu Ibu Sri, Mandesri, Ya. gitu. Nah, Ambo Coba. juga bukan Ambo Ambo juga tidak ada ini masalahnya apa Ambo ya? yang bernampak ketek. Bentar. Tunggu, maaf, satu-satu. Tunggu. Mungkin Mandesri mau bicara dulu. Itu senada ya. Coba apa maksudnya Ya, Mandesri? Ambo Kita merespon dengar dari Mbak Nina. Mandejus ya. Ambo merespon Ya. dari Mandejus. Ambo tidak orang yang tidak dengan percaya dengan data ya. Statistik itu kan bisa kondisi-kondisi Ya. faktornya banyak. Betul. Pasti ada data-data yang sifat kualitatif, empirik. Memang banyak problem fakta di lapangan. Karena pemerintah juga mengambil kalkulasi nilai yang setiap daerah kan berbeda-beda. Daerah-daerah tingkat pada suatu daerah di Papua mungkin bisa tahu tempe, untuk daerah Jawa oke lah mereka bisa anak-anak mereka. Tapi di daerah Papua atau daerah-daerah lain yang tidak terbiasa dengan nilai harga makan itu kan nggak bisa diambil hantam merata semua.
Jadi itu kan memang harus dievaluasi banyak hal yang perlu di ini. Tapi kalau Ambo lihat upaya dari Ya, apa ya, bukan Ambo pro government dengan bagus. Prabowo ya, tapi Mm-mm. ada upaya dia untuk mencanangkan program makan bergizi gratis itu kan. Iya. Jadi itu Ya, yang upaya jadi yang harus Mendesri, dievaluasi balik. jadi kita itu kembali kepada ya bagaimana jalannya program itu. Program sudah begini begitu, tapi jalannya. Jadi perlu juga itu seperti Prabowo sekarang kemarin itu ya, mungkin beliau itu juga akan melihat dampak dari yang menjalankan program stunning ini, yang anti stunning Nah, itu satu gitu ya. gini, ada hasil riset dari CISDI itu ya, regulasi MBG itu. Kan dasar keputusan deputi itu bidang penyaluran Badan Gizi Nasional itu. Tapi yang jelas di dalam surat keputusan tuh nggak ada, belum mengatur secara, walaupun di dalam nomor 2 tahun 2004 dia mengenai petunjuk teknis, juknisnya Nah, operasional MBG. itu yang Nah, penting Iya, juknis sekali. itu itu belum yang salahnya juknis Sebelum Indonesia. itu melaksanakannya itu harus jelas Tidak dulu. tidak by riset, ngomong semua tidak ya. by riset, Hmm. tapi Jadi urusan juknis itu belakang. Tunggu Itu ibu-ibu, belum, salahnya. kan satu-satu ya bentar. bicaranya. Tunggu, Jadi juknis silakan itu Mendesri. Biarkan kelemahannya Mendesri lanjut. belum mengatur. Jadi juknis itu belum mengatur detail bagaimana operasional MBG itu. Iya, Mulai setuju. standar kebersihannya, keamanan pangannya, Betul. pengumpulan bahannya, pengemasan, Hmm. supply-nya sampai penyaluran makan. Itu hasil dari Iya. kajian dari CISDI itu yang dibilang. Jadi itu yang menjadi kelemahan di situ. Banyak kajian-kajian yang sudah mengevaluasi itu. Mungkin itu aja kalau menurut Ambo. Silahkan mandi-mandi Jadi yang lain. apa Ya, Ambo pendapatnya kelihatannya mengecek bahwa Ambo setuju dengan apa dikatakan Mendesri. Memang sebenarnya rancaknya suatu peraturan akan dilaksanakan di lapangan, bukan hanya peraturan itu, tapi ada peraturan pelaksanaan, harus apa dan apa tuh pengawasan dan semuanya harus ada kematangan dalam hal suatu apa tuh kebijakan yang akan dilaksanakan. Jadi ilmu sehingga pada Mandenina, saat Nina, pada Mandenina, saat diterapkan di lapangan itu tuh sudah jelas apa yang harus dilakukan gitu. Jadi kalau menurut Ambo terlalu terburu-buru apa tuh ini kan begitu dilantik Ambo tidak menyalahkan Prabowo, tidak apa-apa ya. Cuma Ambo melihat bukan sok-sok Prabowo tapi adalah pemerintahan muncul itu. Jadi apa suatu kebijakan harus akan dilaksanakan itu harus perlu memang peraturan dan seadanya itu memang harus diselesaikan dulu itu gitu. Jangan buru-buru melaksanakan suatu Betul. kebijakan tanpa pengawas apa tanpa penelitian dan apa pokoknya peraturan itu memang sudah siap iya, untuk diterapkan dulu Mandenina, dan kemudian ada Iya. evaluasi. Kemudian harus ada evaluasi mungkin sekali berapa bulan untuk perkembangan itu. Jadi tidak dibiarkan begitu saja itu. Ya, saya jadi bicara boleh, semuanya itu Mandeben? ya, segala sesuatunya itu harus ada ilmunya. Jadi sekarang itu ilmu itu yang belum diberikan, belum ada peraturan undang-undang rule dan regulationnya Ya. daripada project MBG itu. Jadi mudah-mudahan ya kalau ini juga berupa masukan yang bagus ya dari kita yang hanya penonton begitu. Tetapi ini kalau barangkali Presiden Prabowo juga arif akan begini, itu masih ada juga itu koruptor apa-apa di program ini pasti ada juga jelas ya. Mohon maaf, Jadi mohon maaf, Ambo dapat, mudah-mudahan ini mohon akan maaf, ini. cut dulu. Ada masukan dari radio, kita batasi pembicaraan kita tanpa memakai misalnya membawa-bawa nama presiden lah gitu Iya, karena itu jadi rancaknya apa gitu. Pemerintah aja umum. pemerintah aja ya secara umum Iya, ya. betul. Jadi Iya. kita batasi pembicaraan kita pembicaraan yang baik untuk dipikirkan dan di apa namanya kita melihat perkembangan. Jadi kita berharap saja ya kita tidak usah mengingat waktu sudah malam juga di Indonesia. Mungkin acara kita ini akan kita tutup sebentar lagi. Mudah-mudahan nanti masa depan kita juga merencanakan ada bincang-bincang seperti ini di masa yang akan datang. Betul nggak, Mande Ben? Ya, Ya kan? sebenarnya sudah ada ya acara bincang-bincang pada minggu ketiga Ahad bulan ini. Iya. Dan nanti mungkin bisa kita sambung.
Kalau ada program-program kita yang batal tiba-tiba, kita bisa ganti dengan bincang-bincang mancanegara. Ya. Jadi ya mungkin kita berikan kesempatan beberapa pertanyaan lagi dari radio. Mungkin ada Bung Azbi dari radio. Saya rasa bagus sekali ya. Memang kita 3M tidak berbicara, tidak berbau politik ya. Jadi ini kita itu sebenarnya kita tidak bagaimana ya, kita hanya membicarakan tentang in general begitu, insya Allah. Betul. Oke. Iya. Apa yang sekarang ada gitu, kosong, Mandepen, kita Alright, tidak ya. bicara. Saya rasa kita tidak tidak menuding, tidak membicarakan apa-apa. Kita mengadakan perbandingan ya, Barat dan Timur, mancanegara, dan dengan negara kita itu ada benefitnya, untungnya kita sebagai standarnya gitu, insya Allah. Dari radio ternyata tidak ada ya, dari radio kata Bung Azbi tidak ada pertanyaan. Mungkin dari mana-mana yang lain. Bapak Joni G.A. Salayan, mungkin ada pertanyaan. Terima kasih sudah hadir di sini dari tadi. Silakan Pak Joni kalau ada masukan-masukan atau pertanyaan atau apanya. Silakan kita berikan kepada undangan tamu kita. Nah, ternyata Pak Joni ini kali jaringan lepas ya. Bagaimana Mande? Masih ada Pak Joni bisa Pak Joni sedang mau bicara, silakan Pak Joni. Oh, hilang di sini. Silakan Pak Joni. Oh iya, ada di atas. Oke, silakan Pak Joni. Tidak ada suara tapi ini makanya nggak ada di daftar ini, nggak suaranya ada nggak keluar Pak Joni. Oh, mic-nya Pak Joni. Ya. Tidak tersambung mic-nya. Padahal udah buka mic-nya, udah open. Gimana ya? Karena Pak Joni, apakah kenapa? Di daftar yang here we go. Silakan. Oh ya, sudah. Silakan Pak. Hilang lagi. Barusan ada sebentar, hilang lagi. Coba lagi Pak, tes. Tidak ada suara lagi. Tadi ada sebentar aja. Halo? Ya. Bisa dengar, Mande? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Saya senang sekali bisa jumpa lewat Zoom ini dengan Mande seluruh dunia. Melihat Mancali awak memakai bahasa Minang supaya lebih lancar gitu. Dan topik itu bisa macam-macam, yang penting bisa mengicip bahasa Minang ya kan. Tidak usah masuk hati apakah itu politik atau yang lain gitu. Jadi terima kasih, tapi kan juga dapat wawasan baru mengenai di masing-masing lokasi Mande-Mande. Ya. Terima kasih. Pak Joni dari mana? Dari mana? Ambo di Bekasi, Mande. Oh, oke, Bekasi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Tapi orang Minang ya? Ambo orang Bukit Tinggi, Kurai, Limojorong. Kalau di Amerika itu yang sekampungan Jambu, Unipit. Unipit itu. Unipit ya. Ya, makasih. Mudah-mudahan bisa gabung lagi di lain kesempatannya. Kita sering mengadakan acara akan mengadakan tukar pikiran, bincang-bincang dan program lainnya yang menarik. Apakah ini yang pertama kali Bapak ikut program kami? Iya. Pertama kali. Pertama kali. Maingian beberapa kali pernah ke Belanda, jadi tenanglah. Ke Amerika baru sekali, jadi jadi ingat lagi. Cek lagi pertanyaan Ambo. Dari mana Bapak tahu pengumuman Iko? Dari RGM grup dari RGM. WhatsApp. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Joni. Ya, jangan sama-sama. Ini ya. Jangan bosan. Jangan bosan ikut-ikut program kita, karena kita itu ada juga diumumkan di radio. Iya. Terima kasih RGM. Ya. Makasih Mande-Mande. Kemudian ada lagi barangkali yang ada Mande-Mande
yang mau nggak bisa keluar nih Bapak dari itu. Oke. Ya. Ada pertanyaan barangkali? Ada, kalau enggak nanti kita akan mungkin disimpulkan saja atau kita tutup saja. Ambo Ini kira kita silakan program ditutup kita saja karena di Indonesia sudah larut malam ya. jam 10 ya, jam Iya. 10. Ya jam 10. Lolo Sanjo baru jam 10. Oh, jam 10 udah. Tapi mungkin harus istirahat. Ya. Mana-mana bagaimana Ibu-ibu? Kita tutup saja program kita sampai di sini kali ini. Boleh, Ya, Mande boleh Ben. Mande Setuju. Ben. Ya, Oke. boleh Mande Ben. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Jadi sesuatu itu ada maknanya ya. Tadi kita itu program kita batal, kemudian alhamdulillah kita bisa ganti dengan program yang ini Mendadak, keluar bincang-bincang. keluar Ya. aja sama itu siapa yang ada dia. Jadi Ya. tiba-tiba itu otomatis saja alhamdulillah. Mungkin lain kali kita akan tingkatkan lagi. Untuk diketahui program Mandeh Minang Mancanegara memang sudah ada berencana tentang bincang-bincang ini. Bahkan itu sudah lama permintaan juga seperti usul Mandesri. Sorry bawa nama Mandesri lagi ya, tapi memang Mandesri bilang bagaimana dengan program yang dari mancanegara supaya kita juga mendengar bagaimana. Jadi kalau programnya tentang segalanya itu ya sudah begitu negara maju ya, tapi kita bisa selingi dengan chatting antara cerita-cerita, bincang-bincang antara rantau dan ranah. Mungkin begitu kita namakan program kita ini. Oke, Betul. terima kasih banyak. Semoga segalanya bermanfaat, menjadi pelajaran bagi kita. Yang baik kita contoh, yang tidak baik kita jadikan pelajaran, kita jadikan positif dari negatifnya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah syukur alhamdulillah atas segala yang telah kita jalanin ini. Dengan ini kita akan tutup saja program kita. Akan kita tutup dengan penutup majelis ya, doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik.